1978 sampai 2010 di Jakarta tetap berteater. Lalu tahun 2010 pulang ke Jogja, sampai hari ini masih tetap berteater. Orang Jogja asli berarti ya? Iya. Panggilannya Mas Merit atau Mas Hindra nih? Mas Merit Hindra. Mas itu Merit nama Hindra. komersial, Mas. Oh, nama komersial. Nama aslinya berarti bukan ya? Bukan. Oke, Mas Merit Hindra. Oke, dua-duanya. Dan itu Hindra pakai I loh. Pakai I ya? Hindra, bukan Hendra. Oh iya, bukan Hindra. Oke. Berarti dulu sempat pertama kuliah tahun 70-an ya untuk Iya. teater. Iya. Oh, itu saya belum lahir. Oh, belum. Kamu masih jadi tomat. Jangan saya, bapak saya aja belum lahir. Iya. Menarik. Mungkin kalau dari Mas Bram. Saya Betul ya. Bram Magaikum, pernah kuliah juga di Asrafi tahun 73-74, nggak lulus juga. Iya. Ada kelas itu. Adik kelas. Terus masuk bengkel teater Rendra. Panjang itu, dari udah nggak kemana-mana lagi, dari bengkel. Iya. Terus musik juga, musik kampungan, kelompok kampungan. Waduh, keren. Saya juga, kok saya jadi cerita saya sendiri ya? Enggak, berarti kalau misalkan dari dulu kan udah berteater ya, mungkin boleh Ya. cerita dong ya, dunia perteateran Indonesia, khususnya mungkin Yogyakarta seperti apa dong, diceritakan kepada saudara kosa semuanya. Ya, jadi kalau bicara teater, khususnya di Jogja ya, kalau sekarang ini kan memang eranya sudah beda. Iya. Maksudnya era itu teknologi semakin modern. Oke. Tapi justru kita harus berhati-hati. Jangan sampai, bukan berarti saya atau tentang teater ini menolak teknologi, tidak. Iya. Kita tidak anti teknologi yang modern. Hati-hati dalam arti begini. Kalau bicara teater pasti bicara disiplin. Disiplin pribadi baru disiplin kelompok. Itu sangat penting kalau di teater, karena latihan rutin, latihan bareng dan sebagainya itu pasti awalnya adalah disiplin pribadi, baru disiplin kelompok. Kalau di Jogja sekarang ini, karena ini sudah milenial, sudah semakin modern, kita harus berhati-hati, jangan sampai miskin disiplin pribadi dan miskin militansi. Iya, betul. Itu aja. Betul. Iya. Iya, soalnya kalau misalkan pakai sosial media kan ada HP dan bikin malas kan ya. Iya, itu hati-hati dalam arti itu. Bukan berarti kita menolak teknologi, tidak. Harus pinter-pinter membagi waktu dengan HP kayak gitu. Terus kalau ngomongin di sini saya juga pengen cerita, Mas. Saya kan juga dulu pernah teater ya di kampus. Oh, kampus mana? UNY. Unstrat itu. Waduh, suaranya Mas Bram enak banget ya. Penyanyi dia. Oh, penyanyi. Dia dari kelompok kampungan musik. Oke, dulu tuh pernah kalau saya latihan tuh emang harus bener-bener setengah jam sebelumnya udah datang gitu kan. Terus vokalisi dulu, latihan suara, terus habis itu dulu waktu saya ingat banget waktu pertama kali masuk teater itu ujian masuknya tuh kita dikasih peran dan keliling kampung dengan peran itu. Saya dapatnya peran orang gila waktu itu. Akhirnya Agak lolos. belum gila. Belum gila saya. Aduh, kalau dari Mas Bro mungkin dunia perteateran yang pernah Mas Bro alami mungkin boleh diceritakan. Saya boleh nambahin Mas Merit tadi, maksudnya kita mesti hati-hati dengan ini, karena ya teater itu kan apa ya, definisinya kan, maksudnya teater itu Apa nih? mengungkapkan pikiran dan perasaan Betul. dengan lagu jasmani dan ucapan kata-kata. Nah, itu intinya. Terus kemudian pada perkembangannya terus ditambah setting, terus kemudian make up, musik. Nah, terus teknologi itu. Nah, lupa bahwa intinya itu kalau zaman dulu, zaman Yunani, itu orang cuma dengan lagu jasmani dan ucapan kata-kata. Udah, cuma itu aja udah bisa jadi sandiwara. Nah, kemudian zaman berkembang, ada kostum, ada setting, musik, ini itu. Nah, sekarang cenderung itu kan dekorasi, itu tambahan, unsur tambahan. Properti ya. Iya, kadang-kadang ngomong aja jelek gitu loh. Apa dari ya, maksudnya dia tapi dandannya ini, tapi cara bicaranya suku kata per suku kata aja kayak orang berbet lah ya. Berbet itu. Nah, ini yang mesti
perhatikan. Ini sekarang, wah ini kan teater zaman sekarang ini ya, tapi hati-hati. Intinya itu manusianya. Itu yang lain itu cuma unsur tambahan, kosmetik gitu. Tapi jangan itu. Sekarang celung di depan musiknya yang ini ya ngomong. Begitu ngomong, waduh nggak karuan, nggak dasar-dasar teater, bicara teater aja nggak. Nah itu jadi tambahan. Hati-hati untuk teman-teman yang muda-muda itu jangan terjebak unsur tambahannya, tapi intinya bahwa manusianya, lagu jasmani dan ucapan kata-kata. Mengungkapkan isi pikiran, perasaan melewati lagu jasmani dan ucapan kata-kata. Iya. Saya jadi ingat kalau dulu pas zaman Yunani kuno, ancient Greek, terus juga masih zaman ya Renaissance awal-awal itu kan memang teater itu kan dipakai untuk mengungkapkan pikiran kita, Mas Masin, ya kan, betul nggak? Jadi kayak sebuah ritual. Jadi kayak saya memiliki pikiran ini dan saya ingin menunjukkan kepada orang-orang, atau bahkan untuk mengkritik pemerintahan itu juga digunakan menggunakan teater gitu kan ya. Kalau Mas Masin sama Mas Bram pernah nggak kayak mengalami sebuah teater tapi mengalami kontemplasi yang sangat panjang sebelum buat naskah atau melakukan teater itu sendiri? Iya, boleh ya. Boleh, silakan. Jadi proses, itu bicara proses. Jadi sebelum pementasan pasti ada proses latihan. Nah yang saya terima waktu itu mempersiapkan tadi yang disampaikan oleh Bram, manusianya pada awalnya kan manusianya berarti jasmani dan rohaninya. Yang dilatihkan jasmaninya, lalu rohaninya tadi sudah sampaikan sama Bram, pikirannya, emosinya dan seterusnya. Makanya ada olah tubuh, olah suara, ada latihan intonasi, ada latihan diksi dan seterusnya. Itu dasar seni peran. Itu dasar dikuasai dulu. Kalau itu sudah dikuasai, sudah matang, baru berlatih yang lain-lain, kepenulisan, mimik muka gitu ya. Oke. Jadi teater memang kebetulan yang saya dengan Bram ini itu teater modern dalam arti memang metodenya dari barat. Kalau kita bicara kesenian kan ada tradisi, ada non tradisi. Nah kebetulan saya dengan Mas Bram ini lebih yang di non tradisinya. Tapi sebetulnya itu sama dalam arti punya hak, harkat, martabat dan derajat tradisi dan non tradisi. Paralel Mas, paralel. Oke. Ini menarik banget Putra Konsa, tapi setelah ini kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Untuk Anda yang pengen nanya-nanya ke Mas Bram dan juga Mas Merits, silakan langsung aja WhatsApp di 0817275800 atau telepon di 880 088. Sekarang ada pesan terlebih dahulu dari Ditlantas Polda DIY. Radio masih bersama dengan saya di Gelar Wicara Kebudayaan bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ya. Dan saya masih bersama dengan duo legend kita di pagi hari ini, ada Mas Merit dan juga Mas Bram. Masih di sini? Halo juga. Kena AC jadi agak ngantuk. Keren masuk angin. Oke, mungkin karena saya ini masih penasaran ya sama dunia perteateran, apalagi Mas Merit dan juga Mas Bram ini udah mulai dari tahun 70, which is udah 50 tahun yang lalu. Ini boleh gak cerita, ada gak hal-hal lucu atau hal-hal yang menegangkan nih yang pernah terjadi ketika melakukan teater gitu ya? Iya, lucu dan tegang sebenarnya. Kalau di teater alam dulu pernah waktu kita menyiapkan naskah Si Bakhil itu tahun 72, itu mau pentas di Taman Ismail Marzuki. Itu kita latihan jalan kaki jam 10 malam arah ke timur Mas. Arah ke timur jalan kaki, tahu-tahu jam 1 itu sampai stasiun Rewulu. Karena kecapean kita tidur. Tidur di stasiun di bangku-bangku itu tahun 72 loh, bayangin ya kan, belum lahir juga kan. Tiba-tiba kita dibangunkan sama tentara senjata dikokang, bangun gitu. Kita digiring, dibawa ke kepala desanya. Ketemulah sama kepala desa itu. Bapak kepala desa itu cerita kalau 2 hari yang lalu itu memang ada perampok di desa itu, di kampung itu. Disangkanya kita ini kawanan perampok yang mau balik lagi. Padahal bukan, kita ini orang-orang teater gitu kan. Nah itu ketegangan. Waktu itu kita memang takut kan. Takut itu maksudnya ya tentara gimana lagi ya bro ya. Tapi akhirnya kepala desa setelah tahu kalau kita ini rombongan teater, malah paginya
Karena kita nginep di rumahnya dia, kita latihan di depan halaman, di depan rumahnya Pak Kepala Desa itu ada halaman, kita latihan di situ. Diliatin. Diliatin gitu. Ya itu salah satu itu pengalaman tahun 72. Tentara zaman dahulu lagi serem-seremnya. Itu kita paling sering ke bengkel teater. Main di Surabaya di Gedung Pancasila itu. Jaga oleh tank seluruh. Tank. Pintu masuk anjing. Wah, tegang itu. Jadi main tuh anjing gonggong. Terus main di tim di prom amoniak. Wis seram itu. Isinya tahun 70. Pokoknya kalau bengkel main cuman itu mesti karcis habis, dicatut itu dan tegang. Aduh, itu emang. Saya terus juga dengar cerita juga kan waktu zamannya ayah saya masih kuliah juga tuh, tentara emang lagi serem-seremnya zaman segitu ya. Iya, sekarang alhamdulillah tentara sudah mulai humanis ya. Tentara idolaku ya. Jadi kita juga jadi pengayom sekarang ya. Kalau dulu sedikit-sedikit ngotot. Padahal bapak saya itu juga tentara. Oh iya. Berarti kalau bapaknya Mas Mer tentara berarti dulu ikut perang ini ya, perang kemerdekaan ya. Ayah saya, kalau saya kan enggak. Dia anak kolong, anak tentara. Aduh, lagi ngomongin tentara ini. Oke, anyway, mungkin ketika Mas Mer dan juga Mas Bram kembali ke Jogja, ini kan mungkin lagi pengen regenerasi ya dalam dunia perteateran ya, pastinya dong. Ini ada nggak strategi untuk membuat anak muda tertarik dengan dunia teater? Ya, Bram dulu atau saya dulu? Monggo. Ya, jadi silakan. Menghadapi anak-anak muda sekarang, Mas, ini memang tarik ulur. Karena kalau sekarang ini kita keras, mereka besoknya nggak latihan, jadi dimarahi, dimarahi, terus besok nggak latihan. Nah itu yang aneh di situ. Aneh itu maksudnya gini, ini masalah mental sebetulnya. Kalau zaman kita dulu tahun 70-an, teman-teman tahun 70-an, karena memang niatnya itu pengen belajar, cari ilmu teater, karena kebetulan kita sekolah formal itu tidak selesai, justru otodidak itu membuat semakin pengen tahu, semangat belajarnya tinggi. Lah ini ada instan, tiba-tiba kita mengenal istilah instan, itu juga mesti hati-hati itu. Nah, karena kesenian kalau instan mungkin hasilnya juga tidak maksimal. Ini yang saya juga puncak dari kejengkelan itu menjadi sedih sebetulnya. Puncak dari kejengkelan saya, kenapa kok yang anak-anak muda sekarang kok jadi berubah begitu? Apakah memang zamannya itu harus seperti itu atau seperti padahal zaman dulu tahun 70 juga modern sebetulnya pada zamannya. Tapi kita mengatasinya juga dengan enak. Dengan enak maksudnya waktu itu kita nggak punya motor Bram ya. Latihan jalan kaki. Kadang-kadang naik sepeda, jalan kaki, hujan datang. Nggak punya payung, pakai daun pisang misalnya. Itu seperti itu. Makanya Mas Rindra bilang ada statementnya dia itu kegagalan dalam kemiskinan, Mas Rindra jawab ya. Itu ternyata membantu mental kita untuk selalu pengen belajar, pengen maju. Pengen maju itu maksudnya bagaimana meningkatkan, memberdayakan diri kita semakin pintar, semakin cerdas. Nah ini yang saya agak bingung nih, anak-anak sekarang ini kok diajak pintar kok kita angel nih orang kok iya nih. Karena sebetulnya teater itu lebih kepada edukasi sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya pernah ngasih workshop ya di tahun 90-an di Jakarta di UPN sama Gunadarma. Nah, saya cara pendekatan kepada mereka itu dengan membuka pikiran mereka. Misalnya bahwa saya kan ngasih workshop di UI juga, tapi di kelompok-kelompok teater dari fakultas ini, dan selalu saya menekankan bahwa kalian latihan teater ini kalau nggak suka silahkan langsung pergi. Lebih baik kursus bahasa Inggris atau ini yang praktis tapi kalau senang teater dengarkan dan betul. Dan teater ini maksudnya teater ini kan subjek objek utamanya manusia. Jadi kita mengenali manusia secara komprehensif.
manusia, unsur alam, unsur kebudayaan. Kebudayaan itu artinya mengelola kemampuan diri kan. Nah di situ ada latihan vokalnya, ada latihan olah nafas, latihan artikulasi, intonasi, resonansi, terus kemudian tubuh, gerak badan, senam, terus pikiran, imajinasi, improvisasi. Nah itu saya urai semua ini. Ini kalian apa? Kalau umpamanya kalian kan belum tentu jadi orang teater karena grup fakultas teater kan, fakultas teknik, fakultas arsitek. Nah, jadi kalau teater ini Anda anggap nggak berguna, tinggalkan aja. Tapi kalau berguna inilah gunanya, kamu bicara jelas. Tiba-tiba Anda komunikasi jadi penyiar TV loh. Kamu kok jadi iya Mas, dulu saya ketika saya dari komunikasi, jadi saya tinggal bicara, belajar cara bicara. Itu ajarannya Mas Bram soal teori teknik vokal itu saya perhatiin betul. Karena soal mendeskripsikan berita ini kan kita diajar di sekolah. Jadi tinggal soal cara menyampaikan gitu, bagaimana latihan berbisik supaya suku kata bersuku kata, biar kita bicara cepat kayak apapun tetap suku kata bersuku kata jelas. Wah itu saya latih tiap hari berbisik, ternyata iya saya bicara kayak apapun cepatnya itu tangan sendiri. Bicara kayak apapun cepatnya tetap suku kata bersuku kata. Artikulasi. Betul. Kesadaran panca indera bahwa kita menangkap peristiwa kejadian kenyataan ini dengan panca indera dan intuisi, kemudian kita sadari dengan pikiran dan perasaan, kemudian diungkapkan dalam latihan improvisasi, lukis, sajak ini. Jadi itu mereka tertarik. Rektor Agus Burhan ini. Saya Mas bukan saya Mas. Saya tersepona soalnya. Tersepona lagi. Gimana lanjutin? Nah, saya ini dari orang-orang yang pernah saya latih termasuk rektor ISI Pak Agus Burhanan. Iya, saya kenal Pak Agus. Itu Mas Bram saya latih. Saya malah nggak tahu waktu itu ada acara Arjok. Saya diajak direktur Pasca Sarjana Tujuan Salim, terus makan di ruang VIP kan. Tiba-tiba datang nih Pak Agus. Mas ingat saya? Wah saya kan sopo kan khusus semua iku rektor iku Bram. Nggak tahu kan rektor. Iya saya dulu kan yang mendatangkan Mas Bram ke Pati. Oh iya, terus wah maaf saya ya Mas, saya ingat betul yang latihan soal ya kita menangkap peristiwa kejadian ini dengan panca indera dan intuisi, kemudian itu kan temanya itu latihan mengelola daya hidup dan daya cinta. Betul. Jadi inspirasi itu rupanya dia gitu dengan ini menangkap kenyataan itu dengan panca, dengan hidung, dengan mata, dengan telinga, dengan itu, kemudian kita dengan intuisi kan, intuisi jadi kita melihat sesuatu kan intuisi kita sadari dengan pikiran dan perasaan. Nah tinggal diungkapkan mau jadi apa ini. Nah waktu itu anak-anak Pati kan anak-anak polisi 70 orang anak SMA. Saya ajak keliling Pati, kota Pati, dilarang bicara. Sebelumnya udah saya kasih tema yaitu kita menangkap peristiwa kejadian ini dengan panca indera dan jangan bicara supaya lebih hening. Jadi tangkap gitu. Jadi nggak boleh 10 orang ada kepalanya. Tapi kalau ada yang bicara nanti kena sanksi. Wah jadi ceritanya terus habis itu kan kebetulan di kepala polisi situ ruang latihannya gede ya, terus kemudian mereka berekspresi dari habis wah bagus ya murni gitu. Ada yang wah ketemu teman kan Pati kan kayak gitu gede, wah ketemu temannya nggak boleh ngomong ya ditahan-tahan ceritanya macam-macam. Nah itu Pak Agus itu termasuk itu berkesan banget walaupun dalam perjalanannya dia berhadapan dengan disiplin ilmu yang lain-lain, tapi kayak ada masukan yang mendasari. Jadi teater itu memang itu harus mengenali manusia karena subjek objek utamanya manusia. Jadi secara komprehensif itu harus dikenali mulai dari unsur alam, terus bagaimana menjaga mutu hidup, aksi reaksi kontemplasi. Sekarang ini kan kecenderungannya kebanyakan aksi reaksi tanpa kontemplasi. Betul. Udah kayak anak-anak iya kan sekarang udah aksi reaksi kontemplasi ya. Terus kekayaan. What? Nah itu dengan gitu yang UPN itu setiap tahun itu kan mereka terima murid mahasiswa biasanya 80 akhir
tahun tinggal 2-3. So, sejak saya kasih itu selama setahun kebetulan saya pas di Jakarta itu cuma hilang 3. Karena dengan pengertian itu. Iya. Nah itu jadi sempat saya juga sama temen Jogja ngomel juga loh. Lah kalian udah bersikap itu sih Mas Yo. Kok ini anak muda kok gini-gini lah ya, mesti dibuka gitu. Tapi kalau dengan dibentur tidak ada alasan. Nah, kalau kami dulu kan Rendra benturnya keras tapi dalam rangka membongkar kita kadang-kadang sulit menafsirkan peran itu digedor dengan dipisui gitu. Kaget keluar jadi. Sebenarnya saudara Koza, kalau Anda pernah teater dan Anda juga dulu pernah latihan dan dimarahin terus Anda pulang, itu berarti memang sebenarnya dimarahin itu karena disayang ya kalian tuh. Atau itu merangsangan loh, karena nggak ketemu kan interpretasinya ini marah. Jadi bisa marah menstimulasi yang dalam, marah sendiri. yang permukaan, marah yang sampai katarsis itu, sampai untuk pencucian jiwa. Katarsis juga dong. Oke. Kita akan ngobrol lagi bareng sama Mas Bram dan juga Mas Meris pastinya di gelar bicara kebudayaan bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kita akan kembali setelah ini, tapi untuk Anda yang pengen nanya-nanya silakan aja langsung WhatsApp di 0817275800 atau telepon di 8800088. Membawa topik teater sebagai aset budaya bersama Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Masih dengan Mas Meris dan juga Mas Bram. Halo juga. Saya harus menunggu dulu nih ya. Oke, sekarang kita kan ada saudara saya yang nanya-nanya tentang dunia teater atau mungkin dunia personalnya Mas Bram atau Mas Merit dalam dunia perteateran. Silahkan aja langsung WhatsApp di 0817275800 atau telepon di 8800088. Ada pertanyaan pertama nih Mas, dari Mbak Andin. Saya baru masuk jadi maba semester ini dan semester kedua besok mau mendaftar teater rencananya sama teman-teman. Ada nggak tips dan trik untuk bisa masuk ke dunia perteateran supaya bisa keterima gitu? Mungkin yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum masuk, kayak mungkin tadi intonasi atau apapun itu, silakan dijawab. Dia daftar di mana? Di sanggar atau di sekolah atau di kampus? Oh, di kampusnya. Di kampusnya ada kegiatan, ada teater ya. Itu ini sebetulnya teater itu kan salah satunya itu menumbuhkan confidence, rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, untuk awalnya paling tidak dia harus punya keberanian, ikutin dulu apa kata pelatihnya, baru lah pasti ada latihan dasar itu. Apalagi di teman-teman kampus, kalau di kampus itu kan hampir semua kampus itu punya kegiatan ekstrakurikuler itu, kegiatan mahasiswa teater itu pastinya. Ya dia harus mempersiapkan diri mentalnya, terus pikirannya tadi sampaikan sama Bram. Untuk awalnya jangan malu-malu misalnya, tapi nggak malu-maluin ya. Malu-maluin aja malu. Sosok berani lah, belakang berani. Ada argumentasi. Gawat. Padahal sebetulnya makhluk yang namanya teater itu sebetulnya tidak menakutkan, itu sangat menyenangkan. Iya. Kalau kita sudah tahu selahnya, itu ya seperti sekarang ini kan kita happy. Ini makhluk satu memang aneh. Kalau belum tahu itu kayaknya serem, ngeri. Orang-orangnya juga ngeri. Kontrol ngapain, ubanan. Latihan bengok-bengok kok yang gendeng. Harus gitu. Nah itu teman tadi yang menanyakan itu ya disiapkan mentalnya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba mau dibentak atau diapa ya itu marah-marah sayang sebetulnya. Iya, kita nggak marah beneran kok ini ya. Belakang marah kita sayang sama kamu. Oke. Berarti tadi melatih mental ya. Iya, mental. Kalau untuk persiapan sebelumnya ada nggak hal-hal yang harus diketahui untuk masuk dunia teater? Karena Mbak Andin ini masih baru banget. Masih baru ya. Ya. Harus sering membaca. Sering membaca koran, majalah dan sebagainya, membaca. Karena itu pasti nanti ada latihan vokal, ada latihan intonasi, ada latihan artikulasi, A, B, C itu harus jelas. Gitu. Kalau itu drama kata ya. Oke. Karena drama kata pasti bicara tentang kalimat, tentang kata-kata, tentang huruf, tentang abjad. Nah, itu pasti ada dilatihkan nanti sama pelatihnya gitu. Yaitu persiapannya minimal ya setelah mental tadi disiapkan mental, lalu di rumah dia
banyak membaca aja, membaca. Tapi membaca jangan dalam hati, membaca diucapkan, disuarakan. Tidak harus teriak-teriak dulu ya apa-apa. Nanti malah dikira gendeng lah namanya. Malah gendeng ya. Nah itu niat. Nah karena teater itu kan apa ya, ibaratnya tuh kualitas seseorang itu kan banyak ditentukan oleh bagaimana dia mengisi waktu dan mengelola aktivitas setiap harinya. Nah di teater itu ibarat ekstrimnya 24 jam itu kita bisa aktif, produktif, kreatif. Jadi apa aja kita bisa, misalnya tentang kesadaran panca indera itu. Ya kita menangkap peristiwa kejadian dengan panca indera dan intuisi. Nah ini kita dengan ngomong gini kita tetap merasa hawa dingin, udara di luar. Jadi ngobrol ini tapi tetap kita menangkap kenyataan ada air terjun, ada udara. Ini hidup terus. Nah, selama 24 jam itu pengamatan kita. Wah, lu 24 jam orang tunggu berarti. Ekstrimnya. Jangan-jangan tidur juga bagian bisa. Kalau dia mau 24 jam. Kalau dia mau 24 jam ada kebutuhan ini, dia memang lagi menyiapkan mungkin 1-2 hari boleh. Tapi ekstrim. Ini contoh ekstrimnya. Tapi ya minimal kan setiap waktu itu kita bisa sadar, menyadari apa yang kita lakukan, apa kita bergerak pun itu semua dengan kesadaran. Kita mengetahui apa yang kita perbuat. Nah itu di teater itu. Nah memang harus dimulai dengan mental dan niat yang niat. Tidak input luar gede-gede ya inputnya ya untuk menerima semua yang ada di betul. Input itu niat ya, dan itu tadi kesadaran bahwa kualitas kita ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu dan mengelola aktivitas kita sehari-hari. Nah kalau isi kita padat terus, nah teater itu sepertinya ajarannya itu kan soal kesadaran sampai nalar uraian berpikir ilmiah, filsafat, mistis, paralel itu ada. Jadi kita ketemu kita berpikirnya ilmiah, ada fakta seperti ini, fakta dikumpulin, fakta dipilah-pilahin, fakta dianalisa, fakta dibuat kesimpulan, ada aja itu ada pelajarannya itu, filsafat apa ini sudah pelajaran pasca sarjana ya. Nah itu kalau mahasiswa kan sadar itu. Jadi awal dia ada niat itu. Nah saya memberikan semangat bahwa dengan belajar teater itu bisa jadi penemu banyak itu. Kita kreatif. Minimal menemukan diri sendiri. Nanti kalau dia mau bikin skripsi, gampang. Disertasi, doktoral. Doktor itu bukan hal mudah kalau dia udah punya unsur tekniknya ya. Kalau kita ingat dulu yang nemu-nemu itu Newton, buah kok jatuh ke bawah, mikir-mikir ya toh. Buah kok jatuh ke bawah nggak ke atas, melihat kapal terbang, gravitasi, gitu. Kebetulan yang lihat itu dia punya teknik, ilmu eksak tentang dia bayang-bayangin aja. Nah semua kita itu pengamatannya alam, kita akan peka terhadap alam itu, menanggapi lingkungan, menanggapi alam. Nah, nanti tinggal ilmu kita punya perbendaharaan ilmu apa, tinggal ya itu tadi. Kreativitas nggak ada habisnya, produktif. Jadi cerdas, jadi tangkas, tiba-tiba jadi jenius. Jenius itu bukan hal yang tiap hari kualitasnya ngisi waktu terus tiba-tiba jadi berapa banyak maksudnya tiba-tiba jenius ya. Itu bedanya tipis antara gila sama jenius. Betul. Teater kadang-kadang bikin orang gila tapi asik. Saya setuju itu ya. Jadi gitu ya Mbak Andin ya, kalau misalkan Mbak Andin nih mau join ke teater silakan aja, tapi ingat latih mental, terus juga niat ya, baca-baca terlebih dahulu, disuarakan, latihan intonasi, latihan pengucapan, latihan diksi juga, mungkin juga belajar itu ya untuk penulisan skrip dan lain-lain. Dan kalau ekstrimnya memang tadi buka input sehari 2 hari nggak apa-apa lah ya. 3 hari rumah sakit Anda. Tipes malah ya. Oke, ada dari Mbak Ratih nih, tadi Mas Bram sempat bilang aksi reaksi tanpa kontemplasi. Sepenting itukah kontemplasi terhadap dunia perteateran? Wah, sangat penting. Nah ini dulu kita pernah dilatih di bengkel itu.
Jadi kita nanti ada pekerjaan rumah, disuruh bikin improvisasi dari hasil mengamati hari itu, dari pagi sampai malam, sampai itu ngapain, terus direnungkan. Kontemplasi itu kan artinya renungan. Nah sementara ini yang terjadi kalau orang cuma ada aksi reaksi, udah kayak robot, aksi reaksi. Kontemplasi perenungan buang waktu, dan nggak ada waktu, kadang udah capek, udah isinya aksi reaksi, tidur, jadi udah kayak mesin, lama-lama jadi zombie. Padahal manusia kan yang membedakan robot adalah hati dan pikirannya kan ya Mas Bram. Tanpa kontemplasi memang kita mana betul seonggok dagingnya punya nyawa aja. Dan itu penting banget. Jadi kalau kita dulu harus menghayati dari pagi sampai malam kita ngapain, ya aksi reaksinya, terus kemudian malamnya ya 10-15 menit cuma mengenang dari pagi. Kira-kira gua ngapain, mengingat kembali. Pagi, siang, malam nih. Wah, itu kan unsur ide banyak banget dari hari seharian itu, isinya kan kita ketemu orang, kita ini. Nah, kita kenangkan, itu kan kontemplasi. Jadi kita kaya juga, dan pengetahuan tuh nggak lewat begitu aja, dia masuk ke bawah sadar kita, mengendap di bawah sadar situ. Satu waktu dikontak oleh pikiran, dia akan keluar. Kalau nggak ada kontemplasi ya lewat gitu aja, pengalaman hanya pengalaman tanpa penghayatan. Menarik. Serem ya? Kayaknya serem. Soalnya kan memang pengalaman kan itu sebuah bentuk metafisika ya, Mas Bram ya. Jadi kayak terkadang orang melewati hal itu. Padahal kalau kontemplasi nih Mbak Rati ya, kontemplasi itu yang membedakan kita dengan robot Mbak Tika ya, Mbak Rati ya. Jadi memang pikiran renungan itu adalah sebuah kewajiban untuk dalam dunia perteateran. Mungkin kita bisa nggak sih ini role play? Boleh. Role play boleh nggak Mas? Apa itu? Role play. Kita sandiwara. Improvisasi spontan sih. Ada naskahnya nggak? Nggak ada dong. Improvisasi ya kita. Ini latihan paling penting kalau ini. Oke. Karena melatih spontan reaktif. Oke, berarti reaksi. Mas Bram jadi apa nih? Jadi penyanyi. Mas Bram jadi apa? Terserah. Oke, aku tak jadi manajer. Manajer. Iya. Saya jadi apanya? Ketua panitia eventnya. Aku nyanyi aja lagu yang And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it good. Lu itu kalau nyanyi jangan lagu-lagu lawas, coba dong lagu-lagu yang sekarang. Gue capek, gue ngikain lu kemana-mana nggak bisa. Ya ini soalnya semua generasi. Itu ada lagi yang dari generasi muda sampai ini. All by that yesterday time. Ini gue sandiwara gitu. Padahal gue udah acting tadi gitu ya. Sandiwara radio. Coba ya Mas ya, sandiwara semenit ya Mas ya. Semenit. Mas jadi penyanyi, saya manajernya, Mas Merit jadi panitia acaranya. Siapa dulu yang mulai nih? Ya Mas Merit mulai dulu. Jadi ini saudara-saudara, acara kita nanti akan ditonton banyak orang. Penontonnya sangat banyak, dan kebetulan tiketnya sudah sold out, sudah laris. Jadi teman-teman harus bekerja dengan benar, secara proporsional dan profesional. Kita tunjukkan bahwa kita ini bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk penonton yang sudah membeli tiket. Tapi ada VVIP nggak? Ini soalnya gue bawa keluarga nih. Siapa tahu mereka datang nggak ada kursi, kan gue jadi nggak mau main. Ada, pasti ada ya. Tapi ada. Kalau nggak ada ntar gimana nih? Gua cabut stekernya. Kalau nggak ada nanti bawa kursi dari rumah. Soalnya panitianya profesional, nggak mungkin itu terjadi. Sudah terukur semuanya. Pusing. Ya udah deh. Matur nuwun Mas Bram, Mas Merit sudah hadir di pagi hari ini. Sayangnya waktu kita udah habis ya. Kita harus berpisah di sini. Nggak kerasa ya. Emang kalau time flies ya kalau kita lagi have fun ya biasanya kayak gitu. Kalau kata pepatah sih kayak gitu ya. Mungkin sebelum kita berpisah nih ada yang mau disampaikan terlebih dahulu kepada Sobat Rakosa.
Iya, untuk teater nih, konteksnya teater. Iya, betul sekali. Jangan malas belajar, jangan segan untuk belajar di makhluk yang namanya teater ini. Karena bekalnya itu sangat banyak. Bekal untuk seni peran, bekal untuk menjadi pemain itu kan tadi sudah disampaikan Bram, sudah komplit, sudah banyak. Ya, dari latihan yang banyak itu pasti ada rutinitas, ada intensitas. Intinya jangan segan, jangan malas untuk selalu belajar. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas Ferry. Iya, sama-sama. Dari Mas Bram ada. Kalau saya mau promosi, boleh. Hasil teater saya mungkin para audiens, Sobat Prakosa, para sobat Prakosa bisa melihat lagu-lagu saya yang hasil dari penghayatan teater di Facebook, status Brahma Kaikum, lagu-lagu kelompok kampungan, namanya kelompok kampungan Brahma Kaikum. Nah, itu hasil dari teater, di mana sebelumnya saya tidak mengerti musik, tidak ini karena masuk di teater tiba-tiba kok bisa mencipta. Iya, setahun jadi kelompok kampungan, orang pada dan lagunya anggap monumental. Iya, sampai Iwan Fals itu kan ikut nyanyi. Wah, ini musik ini nggak ada di dunia ini. Maksudnya strukturnya maupun alat-alat musiknya, gong 20, cello, biola, gendang, wah. Kelompok kampungan. Kelompok kampungan di Facebook ya? Iya. Ada YouTube-nya nggak, Mas? YouTube ya? Iya, itu YouTube. YouTube tuh kelompok kampungan Brahma Kaikum. Oke. Ya. Langsung aja. Bukan Abraham Tagange, itu kan nama lengkap KTP. Ini nama komersil. Nama panggung Brahma Kaikum atau Bram Kampungan. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih Mas Bram. Mas Ferry, kita coba lagi di kesempatan yang akan datang ya. Semoga kita cepat ketemu. Saya pengen nonton nih, misalkan nanti ada panggung-panggung terdekat ya. Nanti bisa titip tiket di Radio Rakosa. Kita bukan booth di depan gede ya. Mas Ferry dan juga Mas Bram ya. Makasih sekali lagi. Ketemu. Baiklah, saudara tadi udah kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Merit dan juga Mas Abraham, duo legend teater di Indonesia ya. Saya senang banget pagi hari ini karena saya mendapatkan banyak ilmu dan juga banyak insight dari beliau-beliau berdua ini, dan semoga aja Anda juga mendapatkan hal yang sama dari Mas Merit dan juga Mas Bram ya. Thank you banget. Setelah ini masih bisa setelah ini masih ada Kreasiana, jangan kemana-mana. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sama saya di Gelar Bicara Kebudayaan hari ini dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kita ketemu lagi sesaat lagi, oke? Bye-bye.